Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Abdullah Rafi Aunilah, 2. Rizky Setianingsih, 3. Tiara Rahmawati ingin mempresentasikan tentang epistemologi ilmu pengetahuan dalam Islam. Latar belakang epistemologi dalam Islam. Dalam perspektif Islam, ilmu adalah pemahaman yang mendalam tentang upaya bersungguh-sungguh ijtihad para ilmuwan muslim, ulama atau mujtahid tentang masalah sekuler duniawi dan ukhrawi akhirat yang bersumber dari wahyu Allah. Dalam hal ini Al-Quran dan hadis adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai petunjuk kepada manusia dan juga menjadi petunjuk tentang ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah. Ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan. Muhammad Quraisyhab mengutip pandangan Mutahari bahwa ilmu dapat mempercepat pencapaian tujuan manusia dan agama akan menentukan arah kemajuan manusia. Ilmu menyesuaikan manusia dengan lingkungan, agama menyesuaikan diri dengan jati dirinya, dan ilmu menjadi hiasan lahir. Agama menjadi hiasan batin, inilah pandangan yang diterima. Ilmu memberdayakan dan menaringi jiwa, agama memberikan harapan dan semangat kepada jiwa. Ilmu menjawab pertanyaan yang diawali dengan kata bagaimana, agama menjawab pertanyaan yang diawali dengan mengapa. Rumusan masalah yang akan kita bahas antara lain: 1. Apa pengertian epistemologi? 2. Apa epistemologi pengetahuan dalam Islam? 3. Apa model-model epistemologi Islam? Pengertian epistemologi. Epistemologis berasal dari kata epistemo dan logos yang berarti perkataan, pikiran, pengetahuan, dan pengetahuan istematik. Kata epistemologis sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata kerja epistem, artinya pengetahuan, dan logos, artinya ilmu, pikiran, percakapan. Jadi epistemologi berarti ilmu percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari batas-batas pengetahuan yang mencoba untuk digunakan sebagai alat penghubung masa silam. Epistemologi merupakan teori pengetahuan yang membahas berbagai segi pengetahuan seperti kemungkinan asal mula, sifat alami, batas-batas, asumsi dan landasan, validitas dan reliabilitas sampai kepada soal kebenaran. Kajian pokok epistemologi adalah sumber, asal mula, dan sifat dasar pengetahuan. Bidang, batas jangkauan pengetahuan. Dalam kajian ilmu filsafat, epistemologi berkenan dengan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Pada dasarnya ada 3 cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Pertama, berdasarkan pada rasio yang dalam dunia filsafat penganutnya disebut rasionalisme. Menurut paham ini, kebenaran diperoleh manusia dengan cara memikirkannya. Ide kaum rasionalis bersifat a priori yang mendahului pengalaman. Kedua, berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui malam empirik, pengetahuan manusia tidak didapatkan melalui penalaran rasional yang abstrak, tetapi melalui pengalaman yang konkret. Dengan mengamati gejala-gejala alam dan gejala sosial, manusia dapat menemukan pengetahuan melalui penalaran konduktif. Ketiga, melalui intuisi dan wahyu. Intuisi bersifat personal dan tidak dapat diramalkan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan yang teratur. Pengetahuan wahyu diperoleh nabi-nabi yang mendapat wahyu itu dari Tuhan. Kebenaran pengetahuan wahyu berbeda dengan 3 pengetahuan sebelumnya yang bersifat relatif karena pengetahuan wahyu bersifat absolut. Epistemologi dalam Islam. Pengetahuan dalam epistemologi Islam bukan sesuatu di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sumber pengetahuan tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Seluruh isi pengetahuan makhluk setetes dari air samudra, dari samudra pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, kalau sekiranya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan tersebut sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109. Model-model epistemologi. Epistemologi bayani. Secara etimologi, bayani mengandung beragam arti, yaitu kesinambungan, al-waslu, keterpilihan, al-faslu, jelas dan terang, al-duhur wal-wudur, dan kemampuan membuat terang dan generik. Sebagai sebuah epistem, keterpilihan dan kejelasan tadi mewujud dalam al-bayan, al-ibarah, perspektif, dan metode yang sangat menentukan pola pemikiran tidak hanya dalam lingkup estetik susastra, melainkan juga dalam lingkup logis diskursif. Dengan kata lain, bayan berubah menjadi sebuah terminologi yang di samping mencakup arti segala sesuatu yang melengkapi tindakan memahami. Sumber pengetahuan dalam bayani adalah teks, nas, Al-Quran, dan hadis. Karena itu epistemologi bayani sangat menaruh perhatian besar dan teliti pada proses transmisi teks dari generasi ke generasi. Untuk mendapatkan pengetahuan dari teks, metode bayani menempuh dua jalan. Pertama, berpegang pada redaksi lafaz teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab seperti nahwu dan sorof sebagai alat analisis. Kedua, berpegang pada makna teks dengan menggunakan logika, penalaran atau rasio sebagai sarana analisa. Penggunaan logika dilakukan dengan 4 macam sebagai berikut. Pertama, berpegang pada tujuan pokok, al-maqasid ad-dururiyah, yang mencakup 5 kepentingan vital, yakni menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, berpegang pada ilah teks untuk menemukan dan mengetahui adanya ilah suatu teks. Ini digunakan sebuah sarana yang memerlukan penalaran yang disebut jalan ilah, masalihul ilah, yang terdiri atas 3 hal. 1. Ilah yang telah ditetapkan oleh nas. Kedua, ilah yang telah disepakati oleh para mujtahid. 3. As-sibr wa taqsim, trial dengan cara merangkum sifat-sifat baik untuk dijadikan ilah pada asal nas. Ketiga, berpegang pada tujuan sekunder teks. Tujuan sekunder adalah tujuan yang mendukung terlaksananya tujuan pokok. Keempat, berpegang pada diamnya syar'i Allah dan Rasulnya ini untuk masalah-masalah yang sama sekali tidak ada ketetapannya dalam teks dan tidak bisa dilakukan dengan cara kias. Caranya dengan kembali pada hukum pokok yang telah diketahui. Epistemologi irfani. Irfan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan olah ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dari situ kemudian dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang lain. Pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasyf atau tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Dengan demikian, secara metodologi pengetahuan ruhani setidaknya diperoleh melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, penerimaan, dan pengungkapan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Tahap pertama yaitu persiapan. Untuk bisa menerima limpahan pengetahuan, seseorang harus menempuh jenjang-jenjang kehidupan spiritual. Setidaknya ada 7 tahapan yang harus dijalani, mulai dari bawah menuju puncak. Yang pertama, taubat, meninggalkan segala perbuatan yang kurang baik disertai penyesalan yang mendalam untuk kemudian menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik.
baru yang terpuji. Kedua, warok, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang subhat. Ketiga, suhud, tidak tamak dan tidak mengutamakan kehidupan dunia. Keempat, fakir, mengosongkan seluruh pikiran dan harapan masa depan dan tidak menghendaki apapun kecuali Tuhan. Yang kelima, sabar, menerima segala bencana dengan laku, sopan dan rela. Yang keenam, tawakal, percaya atas segala apa yang ditentukannya. Yang ketujuh, ridho, hilangnya rasa ketidaksenangan dalam hati sehingga yang tersisa hanya gembira dan sukacita. Tahapan yang kedua yaitu penerimaan. Jika telah mencapai tingkat tertentu dalam sufisme, seseorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara iluminatif. Pada tahap ini seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak, sehingga dengan kesadaran itu ia mampu melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui. Tahapan yang ketiga, pengungkapan. Ini merupakan tahap terakhir dari proses pencapaian pengetahuan irfani, di mana pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan atau tulisan. Namun, karena pengetahuan irfani bukan masuk tatanan konsepsi kehadiran Tuhan dalam diri dan kehadiran diri dalam Tuhan, sehingga tidak bisa dikomunikasikan, maka tidak semua pengalaman ini dapat diungkapkan. Berikut beberapa pengkaji masalah irfani atau mistik membagi pengetahuan dalam beberapa tingkat. Tingkat pertama, pengetahuan tak terkatakan. Tingkat kedua, pengetahuan irfan atau mistisme. Tingkat ketiga, pengetahuan metasisme yang terbagi dalam dua bagian, yaitu oleh orang ketiga tetapi masih dalam satu tradisi dengan yang bersangkutan. Contohnya, orang Islam menjelaskan pengalaman mistik orang Islam yang lain. Yang kedua, oleh orang ketiga dan dari tradisi yang berbeda. Contohnya, orang Islam menjadi pengalaman mistik dari tokoh mistik non-muslim. Epistemologi burhani. Burhan secara bahasa adalah argumentasi yang kuat dan jelas. Dalam istilah logika, al-burhan adalah aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi melalui pendekatan dedukasi dengan cara menghubungkan proposisi yang satu yang telah terbukti secara aksiomatik. Dengan demikian, burhan merupakan aktivitas intelektual untuk menetapkan suatu proposisi tertentu. Berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci, burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks. Burhani menyandarkan diri pada kekuatan nalar akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Perbandingan ketiga epistemologi ini adalah bahwa bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi furu kepada yang asal, irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan ruhani pada Tuhan, burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Dengan demikian, sumber pengetahuan burhani adalah rasio, bukan teks atau intuisi. Rasio inilah yang memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi yang masuk lewat indera. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel perbedaan epistemologi dalam Islam berikut. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, maka sangat diharapkan kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.